Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua sampai detik ini bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangkaian acara rutinan tahunan di bulan Ramadan, mentakzimkan bulan suci Ramadan yang mulia ini, yaitu dengan memperdengari ceramah agama di tempat yang sangat mulia ini. Atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena perjuangan beliau lah sehingga kita semua dapat merasakan betapa nikmatnya Islam, iman dan ihsan. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan utama kali yang kedua ini kita mohon pulang kita lah. Ulun ucapkan terima kasih wabil khusus kepada panitia pelaksana dan seluruh jemaah langgar ini yang telah memberikan kesempatan kali yang kedua di tempat ini guna untuk menyampaikan ceramah agama atau tausiah yang pada kali ini mungkin hari ini kita tegang ulun berkisah tentang kematian. Jadi tegang lah. Udah mungkin lu kisah kematian itu kawan, itu kayak kisah kematian. Mungkin kisah Ramadan kira sampai 16 sih banyak penceramah menyampaikan setiap hari. Ada yang tertumpang beberapa kali lah. Tapi masalah ilmu yang punya tertumpang-tumpang ada beberapa. Baik aja. Para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun menyampaikan apa yang dapat ulun sampaikan, sebelumnya ulun minta ampun dan maaf jika nanti dalam penyampaian terdapat kesalahan, kesilapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga yang dapat ulun sampaikan nanti bisa manfaat bagi ulun pribadi khususnya dan kepada pian berataan umumnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an sebagaimana kalau bacakan mukadimah tadi, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Kemudian kepada kami kalian semua dikembalikan. Jadi tanda kutip mati kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mati, pasti pada dasarnya kita manusia ini takutan. Takutan kasar apa? Manusiawi aja pasti berbicara tentang kematian kita ketakutan. Takutan itu bukan karena matinya, tapi ada kehidupan sudah kematian masalahnya. Yang mati itu ludesnya sampai lagi ada kehidupan yang abadi ya pulang.
yang kekal abadi sesudah mati kita tuh. Di dunia ini masih baru ada batasan umur, ya kan? Paling banyak umur berapa tahun? Oh ya ini nih, paling 70 tahun. Ada yang kurang pada itu banyak lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya telah berbulan rahmatullah si anu aja umur 53 tahun ya, 46 tahun ya, 62 tahun. Jarang ada sampai 80 tahun ya. Nah, ada yang masih lah sampai 100 tuh, dari 100 ada jangan saya ikon lah. Nah, umur panjang pada dasarnya umur panjang itu baik pada dasarnya. Tapi tujuan umur panjang itu apa? Bernyaman-nyaman hidup di dunia lah. Untuk bernyaman-nyaman hidup di dunia sampai umur anak 100 tahun itu kata kau menikmati juga. Kata kau menikmati juga. Malah kan mempersulitinya, mengekang kehendak hatinya dan mempersulit orang di sekitarnya. Itu oleh hatamnya namanya kita. Tapi terlepas daripada itu ada pembaktian, ada anak wajib berbakti, itu kan kerawat. Jika itu orang tua kita, sanak kita, kakak, adik kita, kewajiban bagi yang sehat untuk maharajunya lah. Jadi umur panjang tujuan pada hakikatnya untuk memperbanyak ibadah. Tujuan kita itu ya Allah panjangkanlah umurku untuk kuat ibadat kepadamu. Nah itu niatnya, jangan kada berputing. Panjangkanlah umurku untuk apa? Menyempurnakan usahaku ini lah, ya, untuk niat yang salah. Untuk ini dan itu keduniaan lupa. Jadi untuk menguatkan ibadah, bukan untuk menikmati panjangnya umur untuk kenyamanan hidup di dunia. Kada kau menikmati juga. Nah, palingan umur hingga 50 tahun yang bisa atau seluruh anggota ini menikmati lah. Dari betis sampai kepala itu sempurna. Kalau 40 tahun itu sudah ada yang kurang dah. Betul Pak? Ada yang kurang karena itu pendengaran sudah. Jadi kada mau menikmati sepenuhnya juga taringannya tuh. Apalagi kada mendengar, akhirnya musik bisa nyaring apapun. Tip harat, ya Allah. Tak kalah dia juga nyaring orang pasungingan seorang tadi sindangaran salah dia juga ada sebenarnya kalau menikmati. Kemudian mata, diberi mata 40 tahun tuh mulai dah kabur ada sebagian kalau kan sudah mulai dengan ya kalau membaca kata awal untuk kacamata ya bagi di rumah kacamata membaca itu ini ada membaca lah. Ada ya bang, nyala itu pasti ada syahwatnya bini itu wajar aja kalau didustai itulah baik aja, berarti sempurna orang itu tidak ada bisi keinginan terhadap lain jenis. Nah, itu tadi umur panjang untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersenang-senang. Tapi pada intinya untuk menghimpunkan amal guna untuk keselamatan di akhirat, itulah intinya. Selamat kan ada di akhirat, itulah. Nah, jadi berbicara tentang selamat atau kada, jadi kada ada kait lagi lah umur handap atau umur panjang. Biar umur handap tapi selamat di akhirat. Biar umur panjang tapi selamat di akhirat. Bagus gitu. Nah, jadi handap panjang bukan jadi ukuran, tapi mampukah kita dan mengelola umur kita yang ada ini guna untuk mengolah sanggup tagasan ke negeri akhirat kaina perjalanan panjang yang tanpa ada batasan berapa ratus miliar tahun gak ada lagi kembali kepada kematian. Nah, kemudian ada beberapa riwayat mengisahkan tentang betapa pedihnya, sakitnya ketika orang mau dicabut roh dari badannya. Satu riwayat bahwasanya ketika seseorang itu mau dicabut rohnya, bagi orang yang matinya tidak serta iman, itu seperti mencabut kayu nanggena di tanah yang tandus. Bagian
Mun asana geunal dicabut ke sana. Bayangkan dia tuh awak dicabut bawa ke sana. Anggur lah biasanya tuh Pak sakitan. Seperti mencabut kayu nang akarnya genal-genal di tanah nang tandusnya panas tuh. Traktor ini dia mencabut dari sana motornya entah jungkang. Nah, seperti itu perumpamaannya. Saya bayangkan betapa sakitnya orang yang mati itu. Tapi sebaliknya bagi orang yang beriman diumpamakan seperti mencabut benang yang ada di galepung di dalam gidaran namanya. Ada bekas, nah, dicabut itu bekasnya. Nyaman banget mencabut rumput, ada merasa sakit. Nah, ada bedanya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman lah. Kemudian di riwayat lain yang diceritakan bahwasanya mati itu lebih sakit daripada bahasa kita tuh timpasan parang 1000 kali timpasan. Cancang tuh ribuan lebih sakit mati daripada cancangan parang 1000 kali jadi dia. Di riwayat lain pada suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat. Pada ketika itu Rasulullah berkisah tentang surga. Para sahabat tertawaan, surga meraminya, udah masuk surga. Kemudian menangisnya itu apa? Karena takut. Ya Rasulullah, kami ini termasuk golongan orang yang masuk surga atau kayak apa? Kemudian Rasulullah berkisah tentang neraka. Kemudian yang ketiga Rasulullah berkisah tentang siksa kubur. Sayyidina Utsman orang yang pertama nangis dulu. Kisah surga, kisah neraka, naik Sayyidina Utsman naik. Tapi ketika kisah kubur, Sayyidina Utsman langsung menangis. Takajub para sahabat saya. Tadi Sayyidina Utsman ini naik, tapi ini langsung menangis. Kemudian saya bertanya, ya Sayyidina Utsman, tadi kukisahkan tentang surga neraka, dia naik. Tapi ketika kukisahkan tentang kubur, dia orang yang pertama menangis. Ya Rasulullah, betapa ulun tidak menangis karena ketika dia sebut kubur, yang ulun ingat bahwasanya di kubur itu ulun sorangan aja. Ingat sorangannya itu. Ada ingat siksanya, ingat sorangan di dalam tuh. Tapi kita bayangkan loh, di kubur ruangannya yang sempit seperti itu, dipatak, ditindihi ulang pakai ulin kapapan katanya, dijejak ulang tanahnya, dihindik. Pada ketika itu siapa yang ada yang mengawali dia? Bini yang kita sayangi, bini yang sayang lawan kita. Hingga situ aja nangis saya, maka ada obatnya masuk ke dalam kubur tuh. Hingga lah, dengan cinta yang saya hidup sama mati itu harus pakai lagi. Hingga situ aja. Ada obat ke dalam kubur itu, anak, cucu, dan dalam kawannya obat, dan dalam aku. Anak maju juga, ini meninggal katanya. Sekali 5 menit aja kan. Tabuk itu kalau tiga jalan. Jadi bertinggal kita di dalam kubur dengan keadaan sendirian. Ketika manusianya sudah pulang, siapa yang mendatangi kita? 2 orang malaikat, Munkar Nakir atau Munkar Nakir aja, penanya dan penyiksa datang. Dan itu adalah alam pertama akhirat, disebut alam barzah, alam kubur. Jadi alam akhirat itu umum, di dalamnya banyak pian perjalanannya. Alam barzah, alam mahsyar, alam hisab. Alam hisab itu alam ketimbang amal. Kemudian sirat,
Ada jalan langsung ada, awas tuh ribuan tahun perjalanannya. Nah, jadi banyak di alam tuh. Berupa alam tuh di dalam akhirat tuh, alam kubur, alam mahsyar, hisab, sirat, surga, neraka. 5 lagi yang kita jalani di dalam tuh. Itu disebut alam akhirat. Diawali dengan alam barzah. Kita dalam keadaan sendirian ya Rasulullah di dalam kubur itu, jadi Rasulullah. Kemudian sampai kapan kita di dalam itu? Sampai hari kiamat. Kada hari itu, kada esok kiamat, kada. Sampai hari kiamat. Kapan kiamat itu? Tidak tahu. Tidak sedikit orang yang umurnya 70 tahun aja hidup di dunia, tapi hidup di dalam kubur melebihi ratusan kali lipat dari 70 tahun. Menunggu kiamat. Yang kita bayangkan seandainya masuk kubur itu kita dalam keadaan tidak serta iman, siksa. Sampai kapan kita disiksa itu? Sampai kiamat. Tahulah kiamat itu kapan? Penantian kita tuh beda. Ya apa kiamat beda? Jangan 10 hari lagi, 9 hari lagi, 8 hari lagi. No. Ya puasa 15 deh. Rinyut dan secara susulan. Puasaan 15 hari deh. Turun deh sok. Turun deh. Apa yang 15 ini? Buka tangan. Pilih biar buka hari puasanya 2 bulan ya. Pilih enak kan puasa 2 bulan atau sebulan? Puasa sebulan betul kayak kan meriah. Nah 2 bulan kan biar buka hari. Itu anak-anak pada balik lah. Baik, tenang sudah balik yang kerja gitu. Ada sah. Anak tuh pembelajaran aja membiasakan. Nah, mantap Tuhan ada pun jauh. Jadi sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamat kapan? Kada tahu, kada ada batas. Jadi harapan kita itu hampa. Dan kubur seandainya kita dalam keadaan disiksa. Hidup masalahnya alam barzah. Hidup, kita yang hidup. Kita kan. Jasadnya ada kan ke muka itu macam. Jasadnya, rohnya hidup. Makanya tata tata kubur itu ada masalah. Tumpang kubur asalkan sesuai dengan aturannya tidak masalah. Nah, masa ya mau aja ini depan nikmat, ini depan siksa. Tahu empat aja kena siksa. Ini rohnya sama di padang mahsyar seperti itu juga ditumpang. Ya kalau manusia zaman Nabi Adam sampai kiamat nih berapa ratus ribu miliar manusia, ketika di yaumil mahsyar itu tumbuh seperti kulat. Seperti kulat tumbuh cucuk. Ginian lagi yang bertumpangan tanpa ada pakaian telanjang di situ biar sawat kami ikut kawan sawat lagi. Ada sawat itu perumpamaannya seperti apa? Juga pian tidak salah, malah kalau kebakaran. Berhadap di depan mata pian salah. Oleh pian suah melihat itu merasa tak. Ada sadar di awak lagi yang kan lihat tuh api apalagi itu masuk orang. Nanti hati apinya ada satu awak kita dengan kadang-kadang gini nggak selalu baju deh. Kayak ini masih kawan mau baik dikit banget deh. Kadang-kadang yang api nih ada sing salawaran. Orang ke api yang nang banget tuh. Kayak ini itulah kata kayak ini lagi. Nah ini mana nih kok mana sepeda kok mana ini. Abut seperti itu. Nah itu perumpamaan kecil musibah dunia aja. Mun di yaumil mahsyar itu kan ada kisah lagi gerungan kayak anjing. Misal di yaumil mahsyar banyak orangnya, di neraka banyak orangnya, di surga banyak orangnya, kiamat sebertaan, di dalam kubur sorangan. Ada sebagian ulama yang dimaksud pada hakikatnya kiamat kubur itu ya kiamat kubur yaitu mati. Kiamat besar itu matinya kita kan sendirian di dalam itu. Jika orang itu dia mati tidak beserta iman, maka dia akan mendapat siksa. Bagian siksa daripada neraka masuk ke kubur. Dan ketika orang itu mati beserta iman, maka dia sebagai surga. Raudhah min riyadil ya. Jadi kabung surga masuk ke dalam kuburnya. Seperti itu lah. Di kubur sorangan masalahnya. Sekecil apapun siksa semut itu menyangkut sorangan, siapa yang perlu menolong? Ular ada tolong. Tak ada orang minta tolong. Kuciak-kuciak orang manusia dengar misalnya, itu bukan. Jadi hantu di itu, kuciak-kuciak di kubur. Sorangan keadaan untuk nanti siksa kubur yang kada menerima kedatangan kita. Kubur kada menerima dengan kedatangan kita ke dalam parutnya. Karena kebanyakan maksiat yang menjadi dunia, ikapitnya kita nih pulang.
dikapitnya. Hancur tulang kita mati gak ada. Kembali lagi kapit lagi sampai kapan? Sampai kiamat. Bayangkan ya, seandainya rintihan dan kesakitan orang yang mati yang disiksa di dalam kubur itu didengarkan manusia. Ada didengarkan. Ada baru lagi mah dunia ini sunyi. Ramai bertanjung rumah ada mati bertahan lagi. Sama nggak hidup tuh itu. Jangan nggak itu. Biar aku perjalanan melihat seperti itulah. Ya, itu alam kubur seorang nasi. Kubur kadang menerima di kapitnya. Belum lagi siksa-siksa yang didatangkan daripada api neraka menyiksa kepada kita. Banyak sampai hari kiamat masalahnya. Dan itu penentu lang. Penentu. Jika dikubur ini kita sudah sakit seperti ini, waduh, kayak apa lagi ini nih? Alam-alam yang lainnya itu menunjukkan bahwa alam mahsyar pecangan kesakitan, kepanasan. Karena betimbang amal sudah pasti deh muklis, terus tadinya bangkrut. Amal pasti banyak amal jahatnya. Menyeberang di jembatan sirat itu sudah pasti deh pecah gugur. Bisa langsung mencerit, oh ini paket gue. Nah, banyak perumpamaannya itu. Kisah neraka, kisah jambatannya itu lebih tajam daripada silet. Dijejak yang itu. Tahan kan ada betis pian. Panggil langsung itu. Panggil juga awak itu ke neraka. Maka kan hingga menyeberang kita kada tuh bubuhan anak buah si Malik tuh banyak. Nyamang berisi kakait. Kakaitnya di neraka dua kait. Yang jemputan mana bisa dikaitnya. Jadi yang menentukan kita selamatkah kada dari kaitannya itu iman tuh, Pak. Kita tak obadinya lagi di dunia kayak apapun sakti mandraguna. Kayak kita kasih itu ada berguna lagi. Setinggi apapun pangkatnya ada apa lagi. Yang mampu membentengi diri kita adalah iman. Iman tuh melindungi kita, dan melindungi kita ya. Apakah kaitan tapi bayang sudah? Jabatan itu bisa diluberkannya. Ujar iman. Hai sirat, genali hanya iman yang menentukan semuanya. Nah, kembali lagi. Nah, kemudian dapatkan husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman, karena imanlah yang akan menyelamatkan kita dari alam barzakh sampai terus akhirnya kita masuk ke dalam surga. Hanya iman. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang itu. Bagaimana cara proses untuk mendapatkan iman. Sudahlah, tinggal kita aja lagi. Maukah ada akan menjadi sosok orang yang beriman atau sedang menuju orang yang beriman? Maka dua-duanya itu termasuk orang yang beriman. Dan orang yang mati serta iman, maka dengan sendirinya lidahnya ini bertutur, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mati. Aku jer 2 kalimat syahadat itu hafal di luar otak. Aku belum pernah mati, aku udah ucapkan itu, Bang. Ini tahu kisahnya. Sebagai mukadimah dia membacakan hadis Rasulullah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu jelas. Barang siapa pada akhir hayatnya mampu mengucapkan kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bila pian mati itu mampu menuturkan untung pian tu la ilaha mati, atau hanya la mati, atau la ilaha illallah mati, atau hanya hanya mengucap kayak itu. Manusianya mendengar meninggal dakhalal jannah, langsung masuk ke rupiah kubur tuh. Udah min riyadil jannah tadi Pak, surga. Secara logikanya bisa jadi hafal orang baca, tidak seperti itu. Faktanya yang mampu menuturkan itu bukan awak kekuatan kita, bukan mulut dan lidah kita, tapi iman. Imannya yang mampu menuturkan itu bukan hafalannya, katanya. Ada juga talqin itu dihafal. Talqin dihafal, maaf buka aja, hafal aja sedikit itu. Nah, malaikat datang tinggal nyambut lagi, kada seperti itu. Yang menjawab itu iman. Kita nih
duduk santai aja lagi kita ada iman. Imannya menyuruh tanah. Punya kerja iman siapa yang menanggulangi itu pertanyaan perjalanan dan lain sebagainya keadaan di alam akhirat itu. Jadi imanlah yang mampu menuturkan 2 kalimat syahadat ketika kita mati. Ada semudah yang langsung kawal apa kata seperti itu. Nah, oleh sebab itu untuk bisa menuturkan itu sebagaimana hadis tersebut tuh keterangannya luas sekali tentang mampu kada mengucapkan itu. Prosesnya itu di iman lah, prosesnya di iman. Kelolalah iman kita sehingga itulah yang akan mampu mengucapkan ketika kita mau mati. Orang yang mau mengucapkan itu dakhalal jannah. Itu perjalanan amal yang kita ulah sewaktu kita hidup nang jadi sango kita kesan mati. Nah, di sisi lain juga Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in kata'a anhu amaluhu." Apabila mati anak Adam atau manusia kita nih, kita nih anak cucu Adam kan ya, anak cucu Adam bersamaan kita nih lah. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah daripadanya segala amal ibadahnya, illa min talasin, kecuali 3 macam. Nah ini pulang, nang 3 macam ini pulang engkau jangan kada kita ulah. Nah kisah iman itu kan kita ulah, kita yang mengulah itu dibalas dengan pahala dengan iman yang mengiringi kita mati. Nah yang mengiringi kita mati, ada ibadah yang bisa datang setiap hari, setiap saat sesudah kita mati. Nah ini pulang kita ulah. Nah kita sudah meninggal dah, kadang-kadang besi pahala sekian-sekian jumlahnya, seperti gunung Uhud misalnya lah, seperti gunung Uhud. Nah itu yang kita bawa iman tadi. Nah setelah masuk ke dalam kubur, ada pulang pahala yang selalu mengalir datangan. Sedangkan ibadah kita di kubur diterima lagi. Yang baca Quran setiap hari di kubur diterima, baca sholat, baca zikir diterima lagi. Terputus amal ibadah orang yang mati itu. Nah melainkan illa bisalasin, illa min salasin, kecuali 3, ada 3 yang mengiringi kita. Ini kita ulah. Nah apa itu? Yang pertama, sedekatin jariyatin, pian pernah bersedekah waktu hidup. Satu sisi pian dapat pahala ketika bersedekah, itu jadi bundalan iman. Nah kita bawa mati lah pahala deh. Bersedekah atau berwakaf 100 rupiah dengan 100 rupiah tong 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 bunyi di kelingan bunyi bagaimana demandang sananya lalu bunyi kong-kong-kong-kongnya jangan uang gerdan. Masalah itu ada, itu masalah palingan nafsu kita aja, ego kita kan merasa sepanjang cowoknya aja. Kata ada nilai pahala yang masuk ke ranah iman kita, dan kita bawa mati. 1. Nah di sisi lain itu duit itu boleh diam gak ada, mengalir terus tuh, mengalir. Diambil oleh panitia balai, ya enggak? Diambil oleh panitia balai, dikumpulkan, nah 100 sekali 1000, berapa jadinya? 100 kali 1000 berapa? Oh, berarti bisa dihitung lagi. 1 juta kan 100.000 kan? 100.000 leh, 100.000. Nah, 100.000 ditukarkan SB, boteng. Harga salawi yang 4 oteng endak sini nih wakaf nang hidup nih jalan kada pahalanya yang 100 rupiah tadi jalan terus tuh waktu kita hidup nih jadi bundalan iman. Iman kita naik karena itu sebab salah satunya naik jadi iman. Meninggal kita iringi kita menyelamatkan kita, sudah dapat 1 deh. Kemudian kita dalam kubur deh kayaknya ada pulang pahala di tangan. Nah pahala mana ini datang menambah amal ibadah kita di kubur deh. Kita mati dah. Yang ini kita ulah. Nama ini kita di kubur. Bukan
pada dalam meliringi berarti benar ya kita biasa iman. Dijumlahkan 1, 2, 3 tambah 5 kali anu bagi anu ini kurang ini sama dengan 150 ya misalnya biasanya lah. Tahu deh 150 nih bang, enggak punya modal pun mulai kubur nih sampai ke surga, apakah ada kan? Belum lagi dikerokoti oleh anak bini di dunia yang ada kaitan kita nih, waris segala macam nih, ada bisa berhalus. Nah, lalu ada ibadah yang 3 macam, salah satunya tadi itu amal jariyah, sedekatun jariyatun, sedekah nang mengalir. Taruh walaupun kita mati 100 rupiah deh, tiap hari datang taruh sekian, datang ke kubur itu. Sedekah kita dari umum aja lah, bisa berbentuk sedekah kepada manusia, kepada binatang, kepada barang nang tempat-tempat ibadah, baik itu sedekah, wakaf ataupun infak. Itu kurang lebihnya bahasanya ketiga macam itu. Sedekah bahasanya amal yang mengalir yang mengiringi kita sampai ke kubur lah. Kecil ganal bukan jadi ukuran, tapi mampukah kita mengumpulkan, mengeluarkan sebanyak-banyaknya yang akan menambah amal ibadah kita di kubur lah. Itu satu. Tidak sedikit. Nah itu untungnya kita ini masih hidup, orang tuanya meninggal sudah. Kayak bapaknya kita cara berbakti kepada orang tua itu masih kawalah. Waktu hidup aku lihat abah mama, pokoknya disumpahi kawitan lubang waktu hidup aku nih sampai mati. Saking rusaknya anak nih. Pas ketika abah mama meninggal, kayak apa caranya kita berbakti? Nah di sini kita buktikan bahwa kamu jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, sedekahnya, semua apapun yang gawi yang baik, apalagi diniatkannya dihadiahkan untuk mama abah yang sudah meninggal, itu pembuktian dia baginya masih bisa untuk berbakti terhadap orang tua. Walaupun waktu hidup mama abahnya cari lawan kita, tapi ketika beliau sudah mati, lalu kita suguhkan hadiah-hadiah tadi, sanangnya luar biasa. Ridha mama abah lawan kita, pahala mengalir. Pertama. Yang kedua, ilmin yuntaba'u bih, ilmu yang sebab ilmu itu memberi manfaat kepada orang lain baginya. Seperti apa contohnya? Ulun pernah belajar ngaji, contoh kecil aja. Belajar 1 alif, bisa ngaji. Alif itu soteng, lalu bisa ngaji. Nah dari sebab bisanya ngaji itu, lalu dia mengaji, nang dilajarin ngaji. Nah, terus kita meninggal, nang kita lajarinnya ngaji terus, baca hadis Quran lain sebagainya dari sebab awal kita lajarin itu. Nah, pahala mengalir, baginya dapat dan pahalanya baca itu mengalir ke kita. Ilmu yang kita berikan ke dia memanfaatkan untuk beribadah. Ilmu Quran, ilmu yang lain apa? Ketika kita memberi nasihat seperti ini, nah, Allah memberi nasihat dia, ilmu yang bermanfaat kelak. Biar bisa lanjut, bisa anak, bini, cucu, jiran, tetangga, kawan. Tipus sedikit diberongkan, belinya anak berpanjang nang baik silahkan. Sejangan nang lain aja, belum lain nang bermanfaat. Santai di barong nih, ini bubuhan nang anu nih parfum misalnya lah. Parfum namanya perkumpulan guring Molando. Parfum bahasa pondok tak. Ya ada kelompoknya nang tujuh Melayu tuh guring kucu-kucu mana kaguringan. Parfum. Nah, jadi itu biasanya duduk di kelompok buah aja kan mungkin di sini. Jadi kita empat bergabung di situ. Nah, jadi bawa padiran di situ kita kalau masukkan ilmu kadang-kadang di situ merasa tergugah hatinya. Oh iya ya deh. Nah, lalu dia sadar berarti ilmu yang kita suguhkan, lalu dia nuntut ilmu dari sebab kita mengalir, pahala baginya dapat, ada kurang pahala baginya, dan yang ini kajinya tuntut segala macam mengalir ke kita yang awal yang memedahkan kebaikan baginya. Ilmu yang bermanfaat baginya lah 2. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, yang mereka mendoakan baginya. Nah, yang ketiga, supaya mendapatkan ini ada kewajiban non kita dulu anaknya. Apa?
kewajiban bagi orang tua mempelajari ilmu agama terhadapnya, memberi pembelajaran ilmu agama, pahaman agama kepada anak. Terlepas dari anak tersebut maasi kah, ada maasi kah, itu urusannya. Kewajiban kita tetap jangan bosan-bosannya menyampaikan kebaikan bagi anak. Walaupun kada maasi dah usah yang ada yang penting juga sing asian. Jin hal gitu lah kalau rumah lu saking beliknya. Itu anu itu. Apa namanya ada. Habis sakitnya itu. Bis itu. Jin hal gitu lah kalau saking beliknya. Tulak anak nangis juga kita masih saking sariknya anak sarik di luar aja, hakikatnya nangan darah daging. Sejahat apapun anak, karena usir anak tadi, aku tuh berangnya. Palingan beberapa langkah anak tuh ambil rumah kita di rumah nangis di kamar. Tuh itu namanya hati-hati bandir anaknya manggilnya. Lalu gigirai kampung ceriakan pong anak kami. Anak mana sejahat apapun tetap dalam daging kita itu melekat, pasti kita ada sayang tuh atau mungkin hilang. Sejahat apapun anak itulah. Jadi kewajibannya menyampaikan kebaikan, membimbingnya. Jika tidak mampu bisa kita sekolahkan ke pondok. Pesantren Ar-Raudhah siap dia menampung biar mandap. 24 jam dijaga kan pian tuh, dididik kebaikan-kebaikan. Itu bagian daripada didikan pian. Pian kewajibannya datang di pian mendidik anak. Nah, lalu pian titipkan kepada orang yang mendidik, yang sebenarnya mendidik. Itu bagian daripada didikan pian. Kewajiban pian lepas beralih kedudukan orang tua pian itu diserahkan kepada pengurus sebagai orang tua asuh, menyambung tanggung jawab orang tua. Nyamannya kalau kita goreng di rumah anak dididik orang anak, itu nyamannya lah. Mau di rumah biar bisa pas, kadang-kadang nanggung main TV jam 12 sudah TV hak betul lah jam 1 ambil lagi HP pulang hak goreng pulang. Emang apa ulang ada dirinya ada terus. Ada kata kurang anak. Musimnya dewe inilah seperti itu. Tulis sedikit jadi dipundukkan. Jadi orang punduk mengakuakan gitu. Jadi itu melapaskan kewajiban pian, bukan meninggalkan menghilangkan kewajiban orang tua, tidak. Karena pian meletakkan kepada sesuatu yang seharusnya itu tanggung jawab orang tua pas. Lain kayak pian mandak tuh kepada bukan kelompok perampok situ misalnya. Didikakan aja supaya jadi anak perampok, itu lah luput itu loh. Atau ke tempat pelacuran sana jadi anunya wakarnya. Itu luput itu didikan ke tempat yang diharuskan, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kalau dah. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, itu bisa diulang yang lebih ini. Kemudian ilmu, sedikit apapun yang sampaikan kebaikan ke orang lain, tapi lasikun juga. Dan situasi jangan langsung sampaikan tampil lingkungannya adalah juga warung pandai rame-rame kalau pian jangan kayak itu pandai buahnya karena jangan terlalu lancar pandai lo tersalah bisa ngomongnya ini jarang ini biasa bunga itu dia muntah ini biasa lah dikit-dikit ngomongnya aja udah orang luar daerah tuh mah kasar-kasarnya itu budaya tuh nanti kita menganggap tuh budaya biasa ada tersinggung ada jangan bunga juga padahal kan nyaman uang bunga tapi biasa itu biasa kampung kita jangan biasakan seperti itu baiklah. Jadi 3 yang mengiringi, jangan sampai lepas selain pada ibadah kita di dunia jalan sebagai bekal sanggup kita untuk bisa bersyahadat pada ketika mati, dan ada ibadah yang mengiringi kita ini ketika kita sudah mati. Tidak sedikit orang yang dikubur 10 tahun kemudian berkaramat. Ada 15 tahun kemudian berkaramat, 100 tahun kemudian berkaramat. Mulia, masuknya karena siksa. Nah, ini contohnya, masuknya karena siksa. Kada cukup amal ibadah nih, mati kada ada serta iman. Tapi dunia belum kiamat. Waktu hidup, ini waktu hidup ada kebaikan yang tinggalan. Ada bertinggal masjid misalnya sebulan. Waktu hidup masih gitu jalan pahala, tapi maksiat sidin jalan juga. Jadi pahala masih gitu waktu hidup tuh campur aduk, banyak maksiatnya. Iya minum sidin, iya
macam-macam nih, dosa jalan, pahala jalan. Waktu hidup kan jadi iman, jadi iman gugur pulang. Akhirnya pas mati bangkrut. Nah, bangkrut mati adalah maksiat sini ada lagi lah, ada lagi hidup di dunia, tapi masjid jalan. Nah, pahala mengalir. Pernah melajari ngaji beheri, pahalanya ngalir. Pernah bersedekah ke sini, pernah memadai anak ini akhirnya sadar pas mati sadar anak jadi anak soleh. Pahala mengalir masuk tuh. Hah? Jadi untung mati belum kiamat. Untung ini juga kita mati baik ini tapi ada ketinggalan. Belum kiamat ini mengalir. 10 tahun kemudian tertabusi. Bisa tertabusi dosanya nang kubur gede. Akhirnya jadi mulia. Tiap malam ada kiriman pahala, kiriman amal dari dunianya. Ditumpuk akhirnya pas dosanya terkumpuli hangus jadi banyu. Jadi pahala timbul akhirnya ya jadi bercahaya dalam kuburnya. Yang kisah itu kubur nang detu anu beheri je 50 tahunan takut dari kuburnya bakal amat bercahaya. Nah, selidiki apa oh ini waktu itu kayak gitu ya. Tapi sidin ada ini oh itu sako nang jadi amal ibadah nang mengalir sampai sekarang ini jadi bercahaya kubur sidin. Ayo udah. Nah, mungkin ini saja yang dapat Unung sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Doa kita semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.